Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'in ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Saya akan membahas tentang pengertian dari istima, kemudian tujuan dan macam-macam dari pembelajaran istima. Istima ini merupakan salah satu keterampilan dalam berbahasa di mana dia mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama adalah mendengar, yang kedua menyimak, dan yang ketiga adalah menyimak dengan fokus. Nah, makanya di dalam bahasa Arab 3 istilah ini itu dibedakan. Yang pertama adalah mendengar, itu dalam bahasa Arabnya adalah simak. Kemudian tingkatan yang kedua adalah menyimak, itu yang dinamakan dengan istima. Dan yang ketiga itu adalah menyimak dengan fokus atau serius. Kemudian tujuan dan macam-macam dari pembelajaran istima. Adapun tujuan dari pembelajaran istima ini, yang pertama adalah mampu menyimak, mendengar, kemudian fokus pada materi yang diperdengarkan. Yang kedua, mampu memahami apa yang diperdengarkan, kemudian mampu mengikuti apa yang sedang dibicarakan, menanamkan kebiasaan mendengar dengan baik, kemudian mampu mengetahui kosakata sesuai dengan apa yang didengar, kemudian menetapkan kebijaksanaan dan atas perkataan yang didengar dan menetapkan keputusan yang sesuai. Kemudian macam-macam dari pembelajaran istima ini adalah yang pertama, menyimak secara terfokus, yaitu menyimak dengan penuh kesengajaan. Artinya kita benar-benar fokus dengan apa yang kita dengar. Kemudian menyimak tidak terfokus, yaitu menyimak apa yang tersebar di sekitar kita. Misalnya menyimak radio atau televisi. Karena kalau kita menyimak radio dan yang semacamnya, itu tentunya tidak akan 100% fokus ke situ. Yang selanjutnya adalah menyimak secara bergantian, yaitu misalnya ada beberapa kelompok dalam suatu diskusi. Ketika kelompok yang satu itu mempresentasikan bahan presentasinya, maka kelompok yang lain menyimak. Jadi nanti jatuhnya akan menyimak secara bergantian. Kemudian adalah menyimak dengan menganalisis, yaitu sebagai pendengar harus menganalisis apa yang dibicarakan oleh penutur. Baik, mungkin itu saja dari saya untuk pembahasan tentang pengertian istima dan tujuan serta macam-macam pada pembelajaran istima. Syukran. Fima yata'allaqu bimustalahil muhadatsa. Mustalahul muhadatsa huwa mustalahul ladzi ya'ti min kalimat hadatsa yuhaditsu allati ta'nil muhadatsa. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai seputar istilah muhadasa. Muhadasa itu berasal dari kata hadatsa yuhaditsu yang berarti percakapan. Muhadasa hiya mahara fi haddi dzatiha tatatallabul ittisaqa lada syakhsil ladzi yata'allamul qudrata 'ala ta'biri 'anil kalimati bisyaklin shahih wa mufassalin wa thabitin min qawa'idin nahwi wal adadi wal jumlati min ajlil musa'adatihi fit tashbihil ladzi yuriduhul mutahadditsu fi baladi tanaghimat tawasul. Jadi, muhadasah merupakan sebuah keterampilan tersendiri yang menuntut dari orang yang mempelajari sebuah kemampuan artikulasi kata secara benar, detail, dan tepat dari aturan tata bahasa, jumlah, serta kalimat agar dapat membantunya pada analogi seperti yang diinginkan oleh si pembicara dalam intonasi komunikasinya. Jadi, muhadasah merupakan keterampilan pribadi yang kita miliki untuk melatih artikulasi kata, pengucapan secara benar sesuai dengan aturan-aturan tata bahasa. Yumkinu aidon qawlu kalimatin muhadatsa bil kalami wallati ta'ni nutqal aswatil arabiyyah bisyaklin sahih wafqan lil lughatil lughawiyyah. Muhadasah dapat juga dikatakan sebagai kalam yang berarti mengucapkan suara-suara bahasa Arab dengan benar menurut pakar bahasa tersebut.
Al-muhadatsah hiya maharah lughawiyatun yumkinu istakdimuha fit tawasul linaklil afkari wal afkari lil akharin. Muhadatsah juga merupakan keterampilan berbahasa yang bisa digunakan dalam berkomunikasi untuk menyampaikan pikiran, gagasan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu ahdafut ta'allumil muhadatsah. Yaitu mengenai tujuan mempelajari muhadatsah. Al-gharadu minal muhadatsah wa tawasul min ajli naqlil afkari bisyaklin fa'alin hatta yatamakkanal mutahaddithu min fahmi syai'in sayatimmut tawsilu. Yajibu ayyakuna qadiran ala takyimi ta'thiri littisali ala sam'i wa ma'rifatil mubadi'il asasiyati limawakifil muhadatsah bisyaklin am wa bisyaklin kordiyin. Jadi tujuan muhadatsah adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif sehingga seorang pembicara dapat memahami sesuatu yang akan dikomunikasikan. Dan seorang yang berbicara harus bisa mengevaluasi efek komunikasi terhadap pendengar dan pengetahuan prinsip yang mendasar terhadap situasi pembicaraan baik secara umum maupun perorangan. Selanjutnya, at-tadribatul mu'tatu li'itqanit tahadduthi hiya mumarasatun lima yusma'u bisyaklin salbiyyin fi tamarinil istima'i biduni tadribil mukassafin minas sa'bi tahqiqu itqanil kamilin lil lughatil arabiyyah min niqatid da'fi wa da'fi fin nizamil qadimi fit ta'allumil lughah fi Indonesia bisyaklin am adama wujudi tadribi syafahiyatil mukassaf bihaitsu la yatamakkanu siwa adadil qalili jiddan minat tullabi minat tahadduthi bi afkarihim wa masyairihim syafahiyah. Jadi di dalam muhadatsah ini akan diberikan latihan-latihan untuk menguasai kemahiran berbicara adalah merupakan praktek dari apa yang didengar secara pasif dalam kalimat menyimak. Tanpa latihan-latihan secara intensif, sulit dicapai untuk penguasa bahasa Arab secara sempurna. Salah satu kekurangan dan kelemahan sistem dalam metode lama pembelajaran bahasa Indonesia pada umumnya adalah kurangnya latihan-latihan lisan secara intensif. Sedikit sekali pelajar yang mampu mengutarakan pikiran dan perasaannya secara lisan. Tujuan pembelajaran muhadatsah ini yaitu untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif dan dapat mengubah bahasa tersebut baik lisan maupun tulisan dengan tepat, fasih, dan bebas berkomunikasi dengan orang yang menggunakan bahasa tersebut. Toyib, Ana akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya di atas yang yaitu yatimu tadminu dauril muhadatsati fi ta'limil lughatil arabiyyah. Peran muhadatsah dalam pembelajaran bahasa Arab. Fi ta'limil lughatil arabiyyah Asy-Syiti. Muhadatsah dalam belajar bahasa Arab termasuk kategori bahasa Arab aktif. Wahiyya halatun yaku fiha syakhsul ladzi yata'allamul lughatul arabiyyah bi ansyitatit tahadduthi bi istikhdamil lughatul arabiyyati, yaitu suatu keadaan di mana seseorang sedang belajar bahasa Arab. Yahtajut tullabu litta'allumi nasyiti min ajlil husuli ala aqsa qadri min nataijil ta'allum.
Belajar secara aktif sangat diperlukan oleh peserta didik agar mendapatkan hasil belajar yang maksimal. As-simatul mumayyizatul lita'allumi nisyati hiya annahu indama yaqumul tulabu bi tu'zamil amalil ladzi yajibul qiyamu bihi fa innahum yastakhdimu uqulahum lita'allumil ufkari wa halil muskilati wa ta'biki ma ta'allumuhu. Ciri belajar aktif adalah ketika seorang peserta didik melakukan sebagian besar pekerjaan yang harus dilakukan. Mereka menggunakan otak mereka, mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan berbagai masalah, dan menetapkan apa yang mereka pelajari. Lidzalika, jadi mungkin al-qawlu annal muhadathi kasyakli min ashkali ta'allumil lughatul arabiyyati. Jadi dapat dikatakan bahwa muhadatha sebagai bentuk belajar bahasa Arab termasuk kategori belajar bahasa Arab secara aktif. Wa fi hadhil halati fa innal muhdatsati satusaidu fi tahqiqi hadza fi ta'allumil lughatul arabiyyati. Wa fi hadhil halati fa innal muhdatsata satusaidu fi tahqiqi hadafi ta'allumil lughatul arabiyyati. Dalam belajar muhadasa akan membantu tercapainya tujuan belajar bahasa Arab, yaitu sebagai alat komunikasi. Ayi kausilatin litawasul bainama ta'allumil lughatul arabiyyatu yashklin salbiyin yakni indama yakunu hunaka syaksumma yastami'u ila syaksin akhara yatahaddatsul lughatul arabiyyati aw indama yaqra'u syaksun nason arabiyyah matlubul ta'allumul lughatul arabiyyati salbiyil litahqiqi hafi ta'allumil lughatul arabiyyati ayyi ka'an tin lafahmil kutubid diyatin islamiyati bil idofati il qur'anil wal hadithin. Belajar bahasa Arab secara pasif dituntut untuk mencapai tujuan belajar bahasa Arab, yaitu sebagai salah satu alat untuk memahami buku-buku agama Islam di samping Al-Quran dan beberapa hadis. Cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.